Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, khususnya kepada subscriber, saya udah lama nggak ngupload video karena masih ada buram KKN, jadi masih sibuk. Ada pasien-pasien juga yang butuh bantuan. Insya Allah kami selalu respon. Ini kami sekarang lagi bersih-bersih di masjid yang merupakan bagian dari program KKN, yaitu bersih-bersih tempat ibadah madrasah. Saya di sini lagi bersama dengan praktisi JRA namanya Ustadz Rudi. Assalamualaikum Ustadz Rudi. Saya ingin nanya, pernah enggak Ustadz Rudi pernah menangani pasien yang kesurupan, kemudian sulit untuk dikeluarkan jinnya? Gimana kalau teknik sampean ketika menemukan jin yang masuk ke tubuh seorang kemudian sulit untuk dikeluarkan? Gimana Ustadz? Apa bacaan andalan kamu? Kalau saya Ustadz, kalau tidak keluar, ayo keluar, kalau tidak keluar saya yang keluar gitu. Tekniknya bagaimana saja? Apa terus dibacakan ayat-ayat sampai jin itu kepanasan atau bagaimana tekniknya? Apa kita dialog dengan jin tersebut atau bagaimana? Nah ini pertanyaan sedang Anis berarti. Ini salah satu praktisi JRA. Insya Allah dalam bidang teknik-teknik ruqyah insya Allah udah paham. Ya Ustadz Zaini. Yap. Sukses. Gimana Ustadz? Ustadzuddin. Sekarang saya mau nanya ke Ustadzuddin. Ustadzuddin, pernah enggak di pondok sampean ada santri yang kesurupan sampai sulit untuk dikeluarkan? Kalau di pondok sendiri enggak pernah. Enggak pernah. Berarti atau pernah enggak ada amalan-amalan khusus dari kiai untuk membentengan pondok atau santri putri? Alhamdulillah kalau di sana itu tiap maghrib itu rutin baca ruqyah sama rotibul hajat. Jadi alhamdulillah mungkin itu yang menjadi bisa menetralisir jin-jin zalim sehingga santrinya aman guys. Jadi ini ilmu buat teman-teman sekalian. Kalau ada lembaga atau sekolah yang sering santrinya sering kesurupan, maka bisa dibacakan ruqyah atau hizib atau rotibul hajat setiap selesai maghrib dengan niat untuk menetralisir aura-aura negatif seperti itu. Makasih Ustadz Pudin. Sebetulnya ini yang lebih pakar. Enggak, ini kan dari pengalaman ini. Dan nama saya bukan Pudin, siapa? Syafiuddin. Pak Hiri, ini dari Makassar. Di Makassar pernah enggak ada jin-jin janda atau jin-jin perawan gitu? Pernah enggak? Atau teman-teman sampean yang mengalami kesurupan, pernah enggak? Kalau masalah kesurupan sering sih Pak. Sering. Terus gimana cara sampean untuk menangani teman sampean yang kesurupan? Nah itu bukan tugasnya saya. Ada tim khusus di sana untuk menanggulangi terhadap jin-jin. Ini guys, alumni Banyuanyar. Iya. Saya punya guru di Banyuanyar. Guru saya namanya Lora. Siapa itu? Guru Mortado. Mortado. Berarti sampai berguru juga beliau. Waktu saya di pondok kebetulan beliau korwil di kamar saya. Jadi pertanyaannya, ada enggak amalan-amalan khusus yang dikasih oleh kiai di Banyuanyar untuk membentengi diri dari makhluk-makhluk zalim? Alhamdulillah kalau masalah amalan-amalan cukup banyak ya dikasih dari Morobi, termasuk namanya kurang tahu Pak, tapi ada di Majmuat Banyuanyar. Macam hizib atau apa itu? Kayak bacaan-bacaan zikir. Iya,
kayak jangan zikir dan juga sama halnya dengan Rotibul Haddad. Oh iya, jadi guys, untuk membentengi diri itu bukan hanya dengan ayat-ayat Quran, bisa juga dengan zikir-zikir Rotibul Haddad itu. Kan banyak orang-orang yang non azwaji itu mengatakan Rotibul Haddad itu adalah bid'ah. Padahal itu manfaatnya sangat luar biasa. Makasih Ustadz Hairi banyaknya. Pak Bedrun. Ini Pak Bedrun dulu, Pak Bedrun. Ini guys, Pak Bedrun guys. Ini alumni pondok di Blega. Yang pertama, pondok apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, dah di Alhamdulillah pindah ke Sarang Rembang. Yang dulu pengasuhnya kayak Maimun Zubair, sekarang diganti dengan putranya. Haji Muhammad Najib Maimun. Pertanyaannya gini. Pernah Anda dikasih amalan-amalan khusus oleh kiai yang di Blega atau kiai yang di Serang Rembang, amalan khusus untuk membentengi diri dari makhluk-makhluk zalim? Untuk kalau yang di Jawa Tengah itu lebih mendominasi ke kayak rotib, hizib. Itu hizib apa itu? Tapi yang ditekankan untuk hizib sakron, untuk melindungi diri dari segala hal yang zalim lah. Nah, Jadi itu jaga-jaga diri. amalannya sama dengan ruqyah azwajah guys. Biasanya dalam ruqyah azwajah ada hizib sakron untuk membentengi diri kita. Ternyata di pondok-pondok hizib sakron itu udah lumrah ternyata. Salah satunya pondok yang terkenal di Serang Rembang, yaitu pondok Al-Anwar. Ini salah satu alumninya guys. Dan ini merupakan kedua KKN kita pada hari ini, bulan ini. Makasih Ustaz Bedrun. Kerja ini. Ini guys, Pak Zaini. Ini salah satu teman kita. Pertanyaan saya kepada Ustaz Zaini, ada enggak Ustaz Zaini amalan-amalan khusus dari sampean atau dari guru-guru sampean yang dikasih kepada santri-santri untuk membentengi diri dari makhluk zalim? Ada enggak Ustaz Zaini? Ini Ustaz Zaini nunduk menunduk guys, sebentar. Amalan apa Ustaz Zaini? Gak ada kayaknya Ustaz. Serius Ustaz Zaini? Gak ada. Ini gak ada benteng loh guys, tapi wajahnya cakep guys. Siap. Ini salah satu teman kita yang kocak guys. Assalamualaikum. Ini Ustadz Musleh guys. Ini santri aktif di pondok Gresik. Pondok apa namanya? Pondok Najmul Ulum Al-Mufidiyah 01 Gresik. Pertanyaan yang pertama, pernah enggak di pondok tersebut Ustadz ada santri yang kesurupan? Dan bagaimana cara menanganinya kalau di pondok tersebut? Pertama kan, pertama dulu waktu kalau nggak salah tahun 2011-12 mungkin itu memang pas marak-maraknya santri kejinan kan. Dan dulu untungnya guru tugas dari Imam Ulum Bata-Bata di sini memang sedikit ahli terhadap hal seperti itu. Jadi di antara metode yang beliau laksanakan yaitu setiap santri membaca sholawat nari terhadap jagung, satu jagung 11 sholawat nari seperti itu. Terus jagungnya nanti jagungnya ditaburkan ke tiap kamar gitu. Itu dulu. Terus kemarin juga kira-kira itu waktu marak-maraknya kesurupan itu kira-kira tiap hari itu berapa santri yang sering kesurupan? Kalau cowok sih enggak ya, tapi kalau cewek, ya. Istri putri berarti berapa itu tiap harinya waktu itu? Karena saya santri putra ya, jadi kurang tahu. Tapi setahu saya dari beberapa temen itu kalau sekolah itu kan pasti, bukan pasti sih, lebih kesering ya, lebih kesering kesurupan. Ini sekitar 3 seperti itu. Nyetrum gitu loh, nyetrum. Kayak satu satunya jadi. Oh iya guys, memang salah satu teknik ketika ada santri putri yang kesurupan, maka usahakan santri-santri yang portal gaib terbuka usahakan disingkirkan dulu agar tidak menular guys. Terus
Kira-kira ada ndak amalan-amalan khusus dari Kiai Sampian di sana untuk membentengi diri santri putra maupun putri dari makhluk-makhluk gaib tersebut, amalan khusus? Tuh. Untuk pertama ya, bukan ingin menjumawahkan guru saya kan, tapi kan memang beliau lebih apa ya, pastinya sih setiap kiai kan religius semua kan pastinya kan, ya kan. Yaitu untuk amalan yang sering beliau himbaukan, yaitu bukan perbanyak atau rutinkan baca Rotibul Haddad setelah Maulid, dan juga Hizbun Nawawi setelah sholat subuh gitu. Hizbun Nawawi itu saya pernah dengar, Ya. tapi saya tidak pernah ngamalin. Berarti salah satu khasiat daripada Hizbun Nawawi, Iya. Nawawi. Hizbun Nawawi. Itu untuk membentengi diri Ya, dari dari makhluk gaib seperti itu. Oh, siap Ustaz Nusi, terima kasih. Itulah guys, pengalaman dari teman-teman KKN mengenai makhluk-makhluk gaib. Sekarang saya ingin bertanya kepada tim IT guys. Mbak Kamilia, pertanyaannya Mbak Kamilia, pernah enggak sampean mengalami hal-hal gaib seperti diganggu setan, jin dan semacamnya? Pernah enggak? Pernah enggak ya? Pernah. Jadi ceritanya gimana itu, Mbak Kamilia? Ceritanya itu katanya kebetulan kakek itu lagi keadaan sedih. Sedih. Sedihnya itu karena putus cinta atau apa itu? Bukan karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Oh ya, sedih. Jadi Sedih, terus waktu itu ada di sebuah tempat yang katanya rawan di situ. Terus saya duduk. menyendiri dari tempat Iyalah. itu. Terus habis itu terjadilah itu, pas saya merasa kok ada sesuatu seperti berat itu, terus Badannya terasa tiba-tiba, berat. ya, saya pingsan di tempat. Wow, pingsan di tempat. Jadi siapa yang Cak Maturun senemoh sambian di tempat itu? Berarti kan tempat itu sepi berarti. Pas waktu itu ada yang bicara, terus ditolongin sama saya. Oh iya. Kira-kira ada ndak amalan-amalan khusus yang sampean amalkan? Kemudian amalan itu sampean rasakan manfaatnya sangat luar biasa untuk menetralisir hal-hal gaib yang diduga sampean. Seperti apa itu amalan yang sampean amalkan? Sekarang udah sehat nih guys. Udah seperti dulu lagi, udah lama ndak pingsan lagi, udah sehat. Kira-kira apa amalannya dan tips untuk menetralisir gangguan-gangguan gaib yang sudah sampean alami dulu? Ada seseorang yang memberikan suatu Amalan terhadap saya, yaitu berupa coba baca ini, insya Allah kamu akan kok nyari dokumen. Itu ada salah satunya, itu ada Al-Fatihah, terus Al-Falaq, An-Nas. Di situ diiringi dengan salawat juga. Oh, salat juga. Siap, terima kasih tim IT Mbak Kamilia. Itulah salah satu pengalaman dari tim IT kita guys. Ternyata pernah mengalami hal gaib. Ternyata yang diamalkan adalah ruqyah mandiri guys, dan itu sangat manjur bagi teman-teman yang mengalami gangguan hal gaib. Ternyata ini sekarang orangnya sudah sehat guys. Itulah tadi beberapa pengalaman yang dialami oleh Ustaznya. Ya guys, sekarang saya ini aduh Ustazahnya kabur guys. Jadi saya ingin mengambil kesimpulan guys, ternyata salah satu amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu berarti ruqyah mandiri. Kemudian ada amalan-amalan yang memang tidak ada dalam hadis, seperti hizib dan Rotibul Haddad. Ternyata itu adalah hal yang positif, karena banyak orang-orang yang dari luar non-azwaj yang mengatakan bahwasanya amalan-amalan yang tidak ada di hadis itu katanya bid'ah. Ternyata setelah saya menyimpulkan dari beberapa teman-teman yang mengamalkan hal yang amalan yang dikatakan bid'ah tadi, ternyata manfaatnya sangat luar biasa, sesuai dengan ulama-ulama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya setiap amalan yang bersifat zikir, meskipun itu tidak ada di hadis tapi bacaannya jelas, kemudian bacaannya bisa bermakna baik, maka itu akan berdampak positif pada diri kita sendiri.
Jadi itulah kesimpulannya, sedikit pengalaman ini semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next content.